Yo, halo guys, balik lagi ke Discord Gibah Online. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang cukup menyenangkan lah buat anak-anak muda. Ini bunga di masa muda. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu nih, aku Arif Kariski Fariza yang akan menjadi host pada podcast kali ini dan ditemani dengan partner saya yaitu, silakan. Halo, aku Momo. Nah ini biasanya kan kemarin podcastnya sama cowok-cowok semua ya. Sekarang diisi sama adik ceweknya nih, jadi lebih berwarna lah sekarang. Oke, jadi kita akan membahas tentang bunga di masa muda atau yang biasa kita kenal itu dengan cinta. Anjay, bunga di masa muda, karena bunga itu harum dan cinta itu juga ya kurang lebih sama kayak bunga lah. Jadi sesuatu yang indah di masa muda. Ya nggak sih? Dan kali ini kita akan bersama dengan narasumber yang udah berpengalaman nih. Udah bukan berpengalaman juga, dan juga punya wawasan yang luas tentang hal ini. Itu kita bersama dengan narasumber kita, Atim. Silahkan memperkenalkan diri. Ya silahkan. Gimana, Rip? Kali ini kita akan bersama sama Atim yang juga dia merupakan lulusan mahasiswa psikologi UGM. Nah, dia sekarang menjadi asisten di UKP juga ya, kalau nggak salah. Iya kan ya, Tim? Jadi asisten di UKP juga. Jadi dia mungkin sudah cukup banyak mendengar masalah mengenai hal ini. Jadi kita bakal sharing-sharing dengan Atim mengenai hal ini. Nah, mungkin aku langsung nanya aja nih. Kita kan ngomongin cinta. Sebelum kita terjun lebih dalam lagi, kita perlu tahu dulu dong, cinta itu apa sih? Cinta. Iya. Cinta itu adalah suatu bentuk emosi ya, sama perasaan yang kita rasakan dari individu ke individu lainnya nih. Biasanya tuh perasaan cinta tuh menyenangkan, terus membuat kita saling menyayangi satu sama lain, berkaitan dengan perasaan senang, terus ingin mengenal seseorang lebih dalam, terus menerima dia baik dari kekurangan, kelebihannya dia, ya seperti itu. Kalau Rifka sendiri gimana? Gimana apanya nih? Definisi cintaku? Iya, menurut Rifka sama menurut Momo nih gimana? Kalau menurutku cinta itu candu. Karena sekali kamu jatuh cinta, itu ya gitulah. Kamu bisa kalau menurutku ya, bisa melakukan hal-hal bodoh. Kayak misalnya gimana ya? Ya pokoknya ya bisa melakukan hal yang di luar nalar lah, di luar yang kalian bakal mau. Itu sih, cinta itu candu. Kalau kamu gimana nih? Kalau menurut aku cinta itu tentang sebuah ketertarikan sih. Jadi ketika kita tertarik sama lawan jenis dan kita bisa berbagi tentang apa yang kita punya. Jadi kalau menurut aku cinta itu tentang ketertarikan dan saling menerima. Saling menerima ya? Iya. Mantap. Nah, lanjut nih. Kenapa sih kita bisa merasakan cinta? Cinta itu timbul karena apa sih? Sebenarnya Rif, sebelum kita melangkah lebih jauh nih, kenapa kenapa bisa jatuh cinta ya? Ini aku mau jelasin sedikit dulu nih terkait ada apa aja sih komponen-komponen ketika kita cinta dan menjalin hubungan dengan orang lain kayak gitu ya. Maksudnya secara relationship, romantic relationship gitu ya. Nah, ada 3 komponen nih kalau di psikologi itu triangular theory of love gitu, dikembangkan sama Steinberg. Nah, itu yang pertama ada intimacy atau kedekatan. Itu merupakan komponen emosional. Ketika kita itu merasa dekat dengan seseorang, terus kedekatannya menjalin hubungan yang hangat, terus tertarik nih secara emosional kepada pasangan kita, terus kita juga memperhatikan kesejahteraan dia baik secara fisik atau emosional, kemudian memperhatikan kebahagiaan satu sama lain kayak gitu. Nah, sebenarnya intimasi ini tidak hanya bisa kita lakukan pada pasangan kita ya, tapi juga ke keluarga kita, ke teman-teman kita gitu. Terus komponen yang kedua itu ada komponen fisik. Nah, ini biasanya namanya passion atau gairah gitu ya. Itu suatu kebutuhan akan harga diri kita bergantung pada daya tarik fisik gitu. Terus yang ketiga ada dari komponen kognitif atau biasa kita sebut sebagai komitmen gitu ya. Nah, ini adalah suatu keputusan di diri kita untuk selalu berhubungan jangka panjang dengan orang yang ingin kita
menjalin hubungan dengan dia gitu. Terus bagaimana kita bisa mempertahankan hubungan dengan dia kayak gitu. Nah sebenarnya nih dari ketiga komponen itu nanti akan ada beberapa istilahnya kayak konfigurasi cinta gitu ya. Ada yang misalnya cuma terdiri dari komitmen aja, ada beberapa yang terdiri dari komitmen dan passion kayak gitu. Itu nanti mau kita bahas sekarang apa nanti ya, Rif ya? Kalau mau langsung dibahas juga bisa sih. Tapi aku mau nanya dulu nih. Tadi ada komitmen, terus apa lagi tadi? Komitmen, kemudian intimasi atau kedekatan, terus passion atau gairah. Itu kan dari 3 komponen tuh, kognitif, kemudian analitik, sama yang satunya emosional. Kalau dari itu bedanya cinta sama lawan jenis sama cinta yang kayak ke keluarga, kayak ke hobi gitu, apa sih bedanya? Oke, bedanya bisa di antara ada komitmen passion apa enggak gitu. Komitmen passion itu kan lebih ke arah ketertarikan secara fisik atau seksual gitu ya, Riviana. Itu kan hanya bisa kita salurkan kepada pasangan kita gitu sih. Ya. Mungkin tadi mau dibahas lebih lanjut ya. Silakan kalau misalnya tadi mau dibahas lebih lanjut lagi. Soalnya aku juga penasaran nih. Oke, nah sebenarnya nih dari ketiga komponen itu kita bisa memunculkan kayak semacam 7 konfigurasi gitu ya. Yang pertama itu ada ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang tapi hanya ada komponen intimasi atau kedekatan aja. Ini namanya hubungannya ini hubungan suka atau liking gitu. Jadi kita cuma berlandaskan pada kita suka deket sama orangnya kayak gitu. Terus kita merasa nyaman dengan dia gitu. Jadi kayak kita menjalin hubungan secara emosional aja, komponen emosional aja gitu. Terus juga biasanya ini terjadi pada orang yang deket dan percaya sama kita kayak gitu. Nah ini fondasinya kayak kurang kuat dibandingkan dengan konfigurasi yang lain gitu. Terus yang kedua ada yang cuma terdiri dari komponen passion aja atau biasa kita sebut dengan infatuation love atau cinta gila gitu. Biasanya ini cinta pada pandangan pertama, terus kayak tarik. Biasanya yang memunculkan ini itu adalah komponen fisik ya, ketertarikan pada fisik lawan jenis gitu. Nah, terus di konfigurasi ini juga itu mudah untuk memunculkan komponen-komponen yang lain, tapi bisa juga mudah menghilang kayak gitu. Mudah datang tapi mudah hilang juga gitu. Kalau hanya dilandaskan pada passion gitu. Terus yang ketiga ada juga yang hanya menggunakan komponen komitmen gitu. Ini biasanya terjadi karena mungkin perjodohan atau berhubungan dengan seseorang karena bukan kehendaknya dia gitu. Jadi ya karena ada suatu ikatan tertentu gitu yang mengharuskan dia berhubungan dengan orang lain itu. Terus kemudian yang keempat ada juga romantic love atau biasa kita panggil dengan cinta romantis ya, itu namanya. Itu terdiri dari komponen passion dan juga intimacy, berarti ada gairah dan ada kedekatan gitu. Nah ini kita akan memiliki kedekatan emosional, kemudian kita punya ketertarikan fisik, tapi nggak ada hubungan jangka panjang, nggak ada komitmen untuk menentukan ke depannya ini hubungannya mau dibawa kemana sih, kayak gitu. Jadi cuman sebatas mencintai seseorang karena emosional dan juga fisiknya kayak gitu. Ini juga agak kurang kuat juga ya, kurang kuat juga untuk hubungannya gitu. Terus yang ke berapa nih? 5. Yang kelima itu ada companionate love atau cinta persahabatan. Itu isinya terdiri dari intimasi dan komitmen gitu. Jadi kita merasa dekat secara emosional dengan dia, punya komitmen, tapi nggak ada passion atau gairah yang muncul ketika kita berada berdekatan sama dia gitu. Jadi ada keinginan untuk mempertahankan hubungan jangka panjang, tapi tidak disertai dengan ketertarikan secara fisik di antara keduanya gitu. Biasanya mungkin jadi dengan hubungan yang dekat dengan orang lain gitu, misalnya kayak dekat dengan seseorang yang merupakan teman dekat kita gitu, karena kan udah itu secara emosional, kemudian punya komitmen untuk berhubungan jangka
panjang tapi ternyata nggak ada ketertarikan fisik di antaranya itu. Kayak Gimana, sahabat Div, tadi? gitu ya? Kayak sahabat gitu maksudnya? Sahabat. Mm-mm. Oh iya. I see. Tuh, terus kemudian yang keenam ya, ada cinta bodoh atau fatuous love. Itu ada komponennya itu passion dan komitmen aja nih, tanpa ada intimasi, tanpa ada kedekatan. Jadi cuma dekat secara fisik, kemudian ada komitmen jangka panjang, kayak ada semacam ikatan untuk berhubungan lebih jauh, tapi nggak ada intimasi, nggak ada kedekatannya gitu. Jadi kayak kurang dekat secara emosional gitu. Terus nih yang paling ideal dari dari semuanya itu adalah yang mencakup ketiga komponen itu. Jadi ada intimasi, ada passion, kemudian ada juga komitmen gitu. Nah, ini namanya consummate love atau cinta sempurna. Itu jadi kita ada keinginan untuk dekat secara emosional dengan dia, dengan pasangan kita, kemudian kita merasakan kebutuhan fisik untuk bersama dengan masing-masing, kemudian juga memiliki komitmen atau untuk menjalin hubungan yang jangka panjang dengan pasangan kita gitu. Cukup menjelaskan nggak? Banyak banget ya konfigurasinya ternyata. Ya itu apa ya, kayak sering apa ya, sering aku dengar cerita-cerita seperti itu, tapi aku juga kurang tahu kalau misalnya ada pembahasannya di psikologi lebih lanjut seperti itu loh. Jadi kayak banyak banget yang udah pernah aku lihat maupun dengar untuk cerita-cerita kayak cinta pada pertama tadi, terus persahabatan, cinta antar bukan cinta antar persahabatan, kayak persahabatan lawan jenis gitu loh, dan lain-lain tadi. Itu sih. Sebenarnya nggak apa-apa ya, Rif, ya, persahabatan sama lawan jenis gitu. Tapi ya itu tadi, bisa nggak didasari dengan ditambahkan lagi komponen passionnya gitu. Jadi biar makin sempurna dia tuh, karena udah ada komitmen, udah ada intimasi juga gitu, tinggal tambahin passionnya. Itu sih. Kalau cara menumbuhkannya itu gimana? Cara menumbuhkan passionnya tadi. Kalau misalnya nih, ada dua orang udah sahabatan dari lama, terus mereka kayak belum ada passion nih buat, tadi kan ada 3 komponennya, berarti kan mereka udah punya komitmen, terus satu lagi apa tadi, maaf nih sudah passion bukan bukan intimasi ya, mereka udah punya komitmen sama intimasi, nah tapi mereka belum punya passion. Nah, gimana cara menumbuhkan passion itu? Sebenarnya balik lagi, Rif, ke pasangannya masing-masing gitu. Balik lagi kedua orang itu, kira-kira mereka mau nggak berhubungan lebih lanjut ke tahap yang lebih serius gitu. Karena ada kan kayak orang yang oke, aku mau nih menjalin hubungan lebih lanjut dengan sahabatku, tapi ada juga yang enggak gitu. Nah, kalau misalnya emang mau serius, ya berarti ya dicoba nih sedikit demi sedikit untuk mulai memperhatikan fisik masing-masing gitu. Kira-kira aku tertarik dengan dia secara fisik apa enggak gitu. Nah, itu tuh buat teman-teman yang punya sahabat cewek atau cowok lawan jenis, bisa tuh mulai sedikit berkomunikasi lebih intens lah ya. Lanjut nih. Tapi nggak harus kok, Rif, nggak harus semua nggak harus yang baik, yang bisa ideal itu tuh dari sahabat, itu nggak harus sih, Rif. Kan kayak dari sahabat tuh mereka udah kenal deket banget gitu kan, jadi ya kalau komunikasi juga enak. Iya sih. Ya bisa sih. Ya tergantung pandangan masing-masing orang aja sih sebenarnya. Iya sih. Ya. Tujuannya nih Arif kan nih. Tujuan apa nih? Ya, okay. Jadi sebenarnya kalau ketika kita memulai hubungan sama seseorang tuh memang lebih baik dikomunikasikan terkait 3 aspek tadi itu ya. Jadi supaya hubungannya jelas dan kedua belah pihak tuh jadi merasa nyaman gitu ya. Iya. Karena nggak bisa kalau yang menumbuhkan ketiga itu cuma salah satu pihak nggak sih? Jadi memang harus dikomunikasikan gitu atau gimana menurut Hakim? Iya, menurutku emang perlu dikomunikasikan ketiganya. Kayak kita juga harus tahu nih, kira-kira dia itu merasa dicintai itu kalau kita ngapain sih, dan kita merasa dicintai itu kalau dia ngapain sih ke kita gitu. Nah sebenarnya bagi aku ya, untuk komunikasi di dalam suatu pasangan itu, maksudnya dalam suatu hubungan gitu, komunikasi dengan pasangan itu tuh benar-benar sebuah kunci gitu loh, bagaimana sebuah hubungan itu bisa berhasil gitu, dimana kita bisa merasa jujur, dimana kita bisa bersikap jujur dengan pasangan kita, kemudian mengungkapkan apa sih yang kita pengen, apa sih yang gak kita pengen ya gitu. Nah itu penting banget sih. Nah gitu mau. Oke, siap. Lanjut nih. Tadi kan dari gimana ya? Dari 3 komponen tadi. Kalau misalnya kita udah punya semua tapi
kalau misalnya kita udah punya semua tadi tuh, tapi kita nggak bisa memiliki. Nah, yang penting kan kita harus bisa memiliki ya. Nanti gimana tuh? Apakah cinta itu harus memiliki? Oke, sebenarnya Rif, yang perlu kita pahami juga bahwa ketika kita emang menyukai, mencintai seseorang gitu ya, dan kita pengen nih untuk bisa menjalin hubungan sama dia gitu, kita perlu menekankan bahwa sebuah hubungan itu tuh sifatnya saling gitu. Jadi aku ke dia juga ke aku gitu. Nggak bisa nih, misalnya kayak kita pengen banget milikin dia, tapi dia tuh cintanya ke orang lain, ya nggak bisa gitu. Nanti nggak bisa jalan dengan optimal gitu loh hubungannya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya aku suka sama A nih, tapi A nih dipasangin sama keluarga sama B. Nah itu gimana tuh? Boleh nggak sih kayak gitu? Jadi Gimana? misalnya aku suka sama A. Nah tapi A ini udah di A ini juga suka sama aku, suka balik. Jadi udah punya komitmen, tapi dari keluarganya tuh malah menjodohkan dia sama yang lain. Nah itu berarti gimana tuh? Apakah harus bisa lanjut apa gimana tuh? Oke, berarti di sini udah melibatkan pihak ketiga ya, Rif, ya, yaitu keluarganya si dia gitu, si orang lain itu ya misalnya. Iya. Nah, kalau itu lebih baik komunikasikan dulu, Rif, dengan baik ke keluarganya. Kira-kira apa ya? Boleh nggak sih aku tetap menjalin dengan orang yang lama gitu? Kenapa aku harus dengan orang yang baru? Dan kalau misalnya emang kalian berdua ini benar-benar yang kayak aku mau bareng nih kita kayak gitu, ya udah coba komunikasiin baik-baik dengan si keluarganya ini, keluarga ceweknya ya berarti ya. Nah itu jelaskan baik-baik sebenarnya keinginan kalian itu apa, tujuan kalian untuk selalu bersama itu apa kayak gitu. Nah semoga sih dengan komunikasi yang baik-baik itu nanti bisa membuka pintu dari keluarga kalian untuk bisa kalian bersama gitu. Berarti yang penting itu memang komunikasi dalam menjalin suatu hubungan tuh ya? Iya, soalnya nanti takutnya nggak enak kan kalau misalnya keluarga kita maunya kita sama si A, tapi ternyata kita maunya sama si B gitu. Nanti malah nggak enak di kedepannya kayak gitu. Perlu diselesaikan dulu nih internal keluarganya maunya kayak gimana, dikomunikasikan dengan baik keinginan kita itu apa, baru nanti bisa memikirkan lebih lanjut tindakan apa yang perlu dilakukan gitu. Ya, soalnya aku juga pernah mendengar istilah kalau misalnya menikah itu nggak cuma menikahkan antar dua individu, tapi menikahkan antar dua keluarga. Seperti itu sih. Jadi memang harus ada hubungan yang baik antar keluarga juga ya, supaya ya bisa harmonis ke depannya gitu. Betul sekali. Karena kan nanti ketika menjalin hubungannya udah lebih serius gitu ya, misalnya ke jenjang pernikahan kan hubungan kita kan nggak cuma berdua tuh, tapi ada hubungan ke mertua, ke kakak ipar, ke adik ipar lah, gitu-gitu. Jadi biar komunikasi dan nggak menjadikan beban juga bagi hidup kita, gitu. Ya betul. Kalau misalnya malah kurang harmonis tuh malah jadi susah juga ya mempertahankan hubungannya seperti itu ya. Gimana? Kalau misalnya menjaga hubungan seperti itu juga sedikit susah ya, mempertahankan hubungan seperti tadi itu. Karena sedikit gitu ya? Iya. Terutama kalau emang misalnya dari awalnya itu keluarganya deket gitu.